Belum ditutupkan ya Mas. AC belakang aja. Sendiri. Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Pak. Oke, selamat bertemu lagi. Sehat selalu semuanya. Kuliah diundur hari ini karena Kamis kemarin saya ada acara, jadi diundur hari ini. Tapi ternyata ada bahan Yohanes. Oke Pak. Iya Pak. Ya. Oke. Jadi ada beberapa teman yang nanti jam 7 gabung dengan Prof Yu. Ya. Oke, enggak apa-apa. Ya, kita lanjutkan saja. Ini posisi saya ada di kampus, sehingga sebenarnya kalau ada yang bisa datang ke kampus itu bisa tatap muka langsung gitu. Jadi saya selalu ngajarnya di kampus, dan silahkan yang mau datang ke kampus silahkan. Ya. Oke, berarti mata kuliah ini kita baru pertemuan kedua ya? Ya, Pak. Betul? Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan diskusi kita yang lalu. Analisis portofolio bisnis ini sebenarnya bicaranya adalah instrumen. Fokusnya pada instrumen analisis atau alat analisis yang dapat membantu pengambil keputusan itu memilih strategi yang tepat, khususnya di level korporasi. Jadi banyak bicara instrumen yang mungkin di pertemuan pertama sudah saya singgung ya. Instrumen itu bisa dikelompokkan pada ada tahap input, tahap analisis, dan tahap pengambilan keputusan. Ini masih materi saya yang lalu untuk mengingatkan saja. Instrumen yang kita bahas itu khususnya instrumen di level korporat, di level korporasi. Nah, ini definisi korporasi ini sebenarnya. Strategi korporasi itu apa gitu ini sebenarnya. Ini seingat saya pernah saya sampaikan di pertemuan pertama pernah kita bahas. Itu. Kemudian ketika ngomong korporat itu bisa single bisnis, bisa multi bisnis. Ini juga sudah. Ini gambaran korporasi. Gambaran korporasi di level korporasi itu di sini. Korporasi membawai, kalau multi bisnis membawai banyak bisnis. Nah, setiap bisnis hidup dalam industrinya masing-masing. Nah, level korporasi memikirkan bisnis-bisnisnya ini mau diapakan. Dan begitu. Termasuk memikirkan kalau kita lihat definisi tadi, ya, memikirkan mengenai bisnis apa yang akan dimasuki. Kan gitu. Sehingga di sini memikirkan bisnis-bisnisnya ini termasuk mungkin membuka bisnis baru kalau memang ada peluang baru. Termasuk menutup bisnis yang sudah ada kalau memang tidak prospektif. Itu adalah keputusan-keputusan di level korporasi. Atau itu diistilahkan dengan membangun portofolio usaha atau membangun portofolio bisnis. Kan gitu. Meskipun bicara korporasi bisa single bisnis. Organisasi bisnis tunggal hanya beroperasi pada satu industri yang dulu saya contohkan Coca-Cola. Nah, meskipun kenapa Coca-Cola hanya satu bisnis kok dikatakan korporasi? Karena Coca-Cola itu kemudian mengembangkan dirinya, gitu ya, skop operasinya menjadi sangat luas, pabriknya ada di seluruh negara di dunia, begitu. Nah, dan setiap
cabangnya itu diberi otonomi untuk mengelola dirinya sendiri sehingga menjadi semacam divisi atau semacam unit bisnis yang mandiri. Begitu, maka dia menjadi sebuah korporasi besar. Dan itu, maka yang dipikirkan Coca-Cola apa? Membangun portofolio bisnis. Ketika mau masuk di Indonesia, gitu kan misalnya. Ini Indonesia menarik enggak untuk kita buka cabangnya di Indonesia atau mendirikan pabriknya di Indonesia. Di Singapura menarik enggak? Ada peluang nih. Pasar potensial di Singapura misalnya. Memikirkan itu, memutuskan saya enggak masuk di Malaysia misalnya. Itu keputusan di level korporasi. Kalau sudah ada banyak gitu ya, mau diapakan? Strateginya apa nih? Yang di Indonesia strateginya apa? Yang di Singapura strateginya apa? Yang di Malaysia dan seterusnya. Ini membangun portofolio usaha. Maka analisisnya namanya analisis portofolio bisnis yang kita gunakan sebagai nama mata kuliah ini. Nah, itu lebih membahas tentang instrumen untuk membantu pengambil keputusan supaya bisa memilih strategi yang tepat atau menentukan strategi yang tepat. Ini juga sudah saya sampaikan. Level korporasi fokus analisisnya portofolio usaha, level divisi atau level bisnis atau sering disebut SBU, fokus analisisnya pada bagaimana membangun daya saing pada bisnisnya masing-masing. Setiap bisnis hidup dalam industrinya dan setiap bisnis didukung oleh fungsi-fungsi ini loh. Misalnya fungsi research and development, fungsi akuntansi dan keuangan, fungsi pemasaran, fungsi humas. Ini yang saya gambar hanya bisnis 2, bisnis 3 juga didukung oleh fungsi-fungsi, bisnis 1 juga didukung oleh fungsi-fungsi. Fokusnya adalah produktivitas sumber daya yang ada pada masing-masing fungsi. Dan setiap fungsi punya instrumen sendiri. Gitu. Di level fungsi instrumennya ya dalam rangka membantu mengambil keputusan strategis di tingkat fungsi. Di tingkat bisnis juga ada instrumennya dalam rangka membantu mengambil keputusan strategis di level bisnis. Kalau di sini analisis portofolio bisnis namanya di level korporasi, di level bisnis itu yang populer kan analisis industri, instrumennya. Kenapa analisis industri? Karena setiap bisnis itu hidup di dalam industrinya. Nah, ngomong analisis industri, konsep yang populer kan konsepnya Michael Porter. Nah, Michael Porter mengemukakan salah satunya kita kenal dengan istilah Porter Five Force. 5 kekuatan menurut Michael Porter, 5 kekuatan dalam industri menurut Michael Porter yang harus dipertimbangkan ketika kita akan mendesain strategi kita di level bisnis. 5 kekuatan itu sangat familiar ya, yaitu yang pertama adalah threat of new entrants, ancaman masuknya pendatang baru. Yang kedua adalah bargaining power of supplier, posisi tawar dari pemasok, bargaining power of customer, posisi tawar dari para pembeli. Kemudian threat of substitute product, ancaman dari produk pengganti. Dan kemudian yang kelima adalah intensity of rivalry, intensitas persaingan di antara para incumbent, para pemain yang sudah lama ada di dalam industri. Sehingga kalau dalam ilustrasi ini, bisnis satu itu hidup dalam industrinya. Misalnya bisnis satu ini bank gitu ya, dia misalnya ini PT Bank BNI itu kan, kalau PT Bank BNI perusahaan, industrinya apa? Industri perbankan. Gitu. Maka bagaimana supaya BNI eksis dalam industrinya, tidak terlempar keluar, tetapi bahkan bisa memperbaiki posisinya, tidak hanya eksis, atau bahkan bisa unggul dalam industrinya. Maka fokus pada bagaimana menciptakan daya saing pada produk dan pasar tertentu. Itu sepertinya sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ini contoh korporasi yang juga sudah saya tampilkan. Ini contoh korporasi. Ini instrumen yang banyak
menjadi fokus diskusi kita nanti di sini. Jadi perencanaan strategi di level korporasi khususnya, ini saya kutip dari bukunya Fred David, ya, ada apa namanya 3 tahap, gitu ya. Itu ada tahap input, the input stage, tahap masukan atau sering disebut dengan tahap pengumpulan. Ini kita ngomong tools loh ya. Ini kita ngomong tools untuk melakukan analisis, gitu ya. Di tahap input itu ada EV metric, IV metric, dan competitive profile metric. External factor evaluation metric, internal factor evaluation metric, dan competitive profile metric. EV metric untuk menggambarkan profil kondisi eksternal dari suatu korporasi. IV metric untuk menggambarkan profil kondisi internal dari satu korporasi. Dan competitive profile metric untuk menggambarkan posisi satu korporasi relatif terhadap kompetitor-kompetitornya. Itu di tahap pengumpulan data. Ini baru melakukan pemetaan data di sini. Setelah itu ada tahap pencocokan, matching stage, atau tahap analisis. Nah, instrumennya adalah antara lain SWOT metric, analisis SWOT, space metric, BCG metric, internal external metric, grand strategy metric, dan general electric metric. Kemudian tahap ketiga, the decision stage, tahap pengambilan keputusan, antara lain quantitative strategy planning metric atau QSPM metric. Nah, kita akan lebih banyak membahas ini. Gitu. Kemudian, jadi ini ngomong proses manajemen strategi, termasuk di level korporasi, ya. Jadi intinya mengatakan bagaimana sih sebuah keputusan strategi itu dibuat, variabel apa yang dipertimbangkan, tahapan atau mekanismenya bagaimana, pendekatan yang digunakan apa, siapa yang turut terlibat, dan seterusnya. Itu prosesnya. Nah, bisa digambarkan seperti ini. Proses manajemen strategi, ya, ini dari bukunya Thompson dan Strickland. Ada 5 tugas utama dari manajemen strategi, yaitu ini mulai dari developing strategic vision and mission, mengembangkan visi dan misi, menetapkan tujuan, merumuskan strategi. 3 tugas ini dikelompokkan menjadi satu tahap, yaitu tahap formulasi, tahap pengambilan keputusan. Setelah diformulasikan, maka diimplementasikan, diterapkan, dieksekusi, dijalankan. Tahap kedua adalah tahap implementasi, dan setelah dijalankan, dievaluasi, berjalan efektif atau tidak, kinerjanya tercapai atau tidak, dan seterusnya. Recycle as needed, kembali ke proses awal di mana perlu, lakukan perbaikan di mana perlu, revisi di mana perlu, sehingga prosesnya dikatakan sebagai proses yang ongoing, proses yang tidak terputus, proses yang selalu berkesinambungan. Begitu. Ini proses manajemen strategi. Proses ini untuk mengambil keputusan tahap formulasi itu mau mengambil keputusan strategi di level korporasi, di level bisnis maupun di level fungsi. Yang diimplementasikan pun sama di level korporasi, level bisnis maupun level fungsi. Yang dievaluasi ya sama, level korporasi, level bisnis maupun level fungsi. Nah, tapi kita lebih fokus pada level korporasi, kan begitu sebenarnya. Meskipun ya nanti tetap kita lihat level yang lain. Nah, proses formulasi strategi sendiri bisa digambarkan seperti ini. Strategi as plan and reactive to changing circumstances. Ya. Strategi digambarkan sebagai sebuah perencanaan dan tindakan reaktif atau antisipatif atau adaptif terhadap lingkaran perubahan. Maka ibaratnya proses formulasi itu, setengah lingkaran itu adalah perencanaan, plan strategi. Setengah lingkarannya adalah tindakan penyesuaian terhadap berbagai perubahan lingkungan. Maka aktual strategi itu penggabungan di antara dua ini. Gitu.
Meskipun kita sudah melakukan perencanaan, dalam pelaksanaannya nanti fleksibel, bisa menyesuaikan terhadap berbagai perubahan yang ada. Maka prosesnya dikatakan ongoing. Kenapa ongoing? Ini hanya beberapa reasoning saja. Reasoning yang pertama adalah integrated, bahwa proses manajemen strategi itu integrated. Melibatkan seluruh fungsi yang ada, melibatkan seluruh departemen yang ada, melibatkan seluruh level manajemen mulai dari corporate level, business level, dan fungsional level. Berpikirnya holistik, melihat dari berbagai sudut pandang. Kemudian not done in isolation, tidak dikerjakan secara terisolasi, gitu ya, atau tidak sendiri-sendiri. Justru harus kolaborasi, gitu ya. Kemudian alasan kenapa ongoing yang ketiga adalah change doesn't happen in predictable way. Jadi perubahan itu terjadi dengan cara yang tidak pernah bisa diprediksikan, sehingga strategi itu hari ini hebat, besok pagi belum tentu hebat, gitu ya, karena ternyata semalam itu telah terjadi perubahan yang sangat besar misalnya. Maka ongoing, revise as needed, improve change as needed, improve change as needed. Kemudian bagaimanapun kita melakukan perencanaan strategi itu tetap trial and error, gitu, sehingga ya lakukan revisi di mana perlu, lakukan perbaikan di mana perlu. Tahapan ini pernah saya gambarkan juga, ya. Dimulai dari analisis situasi, analisis lingkungan, internal dan eksternal. Kemudian tahap formulasi, meliputi penetapan visi misi, tujuan, strategi kebijakan. Setelah itu diimplementasikan, dijalankan, dieksekusi dengan membuat program kerja, menyusun anggaran, membuat SOP, dan seterusnya. Setelah itu dievaluasi, kinerjanya tercapai tidak, strateginya berjalan efektif atau tidak, kembali umpan balik koreksi jika diperlukan. Ini tahapan. Ini dari bukunya Whelan dan Hunger. Kemudian ini sudah saya sampaikan, siapa yang bertanggung jawab? Tergantung keputusan apa yang dibuat. Dan itu. Centang 2 mengindikasikan tanggung jawab utama, centang 1 mengindikasikan tanggung jawab sekunder. Gitu. Itu yang ini dokumentasi dari kelas yang lain. Oke, itu sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kita akan fokus. Oh, ini dulu deh. Ini dulu. Bentar. Oh, sing ki moto kuwi. Apa kuwi? Ada doyan. Ada ki doyan siji lho. Pisang goreng. Enggak pisang tok ini. Saya tok. Enggak. Saya buat dulu. Satu sewu. Bentar, kok enggak muncul. Apakah masih terkoneksi?
Bentar. Punya saya jadi minimize begini. Oh ya. Terasa kosan. Kayak ember wae kubah kotor kan. Sirem. Ada dua. Iya, kok nggak bisa, sebentar. Nah, muncul soal. Ini kok ada dua gini, kenapa Mas? Ini kok ada, oh ini tuh. Itu gini saja. Iya, ini ya. Iya, oke, Mas. Kok slide show-nya nggak muncul ya Mas? Oh, sudah. Ketutupan. Sudah. Baik, sudah muncul ya. Teman-teman, slide saya. Ya, sudah Pak. Ya. Jadi sebelum ke instrumen analisis, saya mau sampaikan ini dulu. Ini sudah tadi kan. Pilihan strategi di level korporasi. Pilihan strategi di level korporasi. Artinya kita melakukan analisis terhadap data gitu ya. Itu dalam rangka membantu pengambil keputusan memilihkan strategi salah satunya. Memformulasikan strategi. Ini adalah apa orang menyebut grand strategi gitu. Strategi utama yang sering digunakan di level korporasi. Nah, ini saya kutip dari bukunya Mudrajat Kuncoro. Grand strategi di level korporasi itu Mudrajat Kuncoro menyebut ada 10 strategi yang dikelompokkan berdasarkan arah strateginya. Ini berdasarkan arah strateginya itu dikelompokkan ada growth strategi atau strategi pertumbuhan. Nah, kemudian ada stability strategi atau strategi stabilitas, dan ada strategi pembaruan atau renewal strategi. Nah, strategi pertumbuhan, ya intinya bagaimana agar organisasi atau perusahaan itu bisa tumbuh. Bagaimana menggerakkan organisasi ke depan. Intinya begitu. Strategi stabilitas ya bagaimana menjaga organisasi agar stabil, dan strategi pembaruan atau renewal strategi lebih dimaksudkan pada bagaimana membalik kinerja organisasi yang punya tendensi menurun. Gitu. Nah, strategi pertumbuhan yang pertama tadi, kelompok yang pertama, ini hanya penjelasan saja. Bagi perusahaan, pertumbuhan itu bisa diartikan mungkin peningkatan omset, peningkatan profit, atau kinerja yang lain. Nah, bagi organisasi non-profit, mungkin peningkatan jumlah klien atau masyarakat yang dilayani, perluasan cakupan geografis, peningkatan program yang ditawarkan misalnya. Ini misalnya apa? Palang Merah Indonesia. Nah, ini kan cakupan geografis, masyarakat yang dilayani, jumlah klien, dan seterusnya. Kalau organisasi profit, perusahaan pada umumnya ya omset, laba, dan seterusnya. Ini saya kira jelas.
Nah, berikutnya alternatif strategi pertumbuhan itu yang umum gitu ya. Yang umum digunakan itu antara lain ada strategi konsentrasi, strategi integrasi vertikal, strategi integrasi horizontal, strategi diversifikasi, strategi internasional. Antara lain ya. Ini menurut versi Mudrajat Kuncoro. Nah, strategi alternatif strategi pertumbuhan. Ya. Strategi yang pertama strategi konsentrasi. Namanya konsentrasi ya. Strategi pertumbuhan di mana perusahaan memusatkan lini bisnis utamanya dan mencari cara untuk mencapai sasaran pertumbuhan melalui peningkatan level operasi dalam bisnis utamanya. Jadi korporasi atau perusahaan itu hanya fokus pada satu bisnis. Yang kemarin saya contohkan misalnya Coca-Cola. Hanya masuk pada satu bisnis yaitu minuman. Atau McD hanya fokus pada satu bisnis yaitu makanan cepat saji. Sudah muncul di awal itu hanya fokus pada memproduksi obat-obatan herbal atau jamu. Misalnya seperti itu. Jadi strategi konsentrasi. Nah, kelebihan strategi ini perusahaan menjadi sangat tahu dan menguasai apa yang dilakukannya. Jadi paham betul tentang bagaimana running bisnis itu. Coca-Cola tahu betul bagaimana sih bisnis minuman bersoda misalnya. Nah, sehingga tidak menjadi ahli, menjadi kemudian peningkatan level operasi dalam bisnis utamanya. Jadi Coca-Cola itu tadi saya sampaikan pabriknya ada di seluruh negara di dunia gitu misalnya. Dan fokus hanya pada satu bisnis itu, tidak masuk di bisnis-bisnis yang lain. Tahu betul, jadi dia ahlinya membuat minuman bersoda gitu ya. Sehingga ini juga menjadi, karena ditekuni betul, istilahnya tahu ilmunya, menjadi spesialis begitu. Sehingga sulit ditembus oleh kompetitornya di satu sisi. Tapi di sisi lain juga justru menjadi mudah diserang oleh industri lain dan oleh perubahan lingkungan eksternal lain. Karena apa? Hanya punya satu bisnis itu. Kalau ada kompetitor yang kuat yang bisa mengimbangi begitu ya bisa membahayakan posisinya. Gitu. Ini konsentrasi pada satu bisnis. Level konsentrasi itu bisa macam-macam. Ya. Gambar ini menjelaskan sumbu horizontal menggambarkan produk, sumbu vertikal menggambarkan pelanggannya atau pasarnya. Kalau produknya sekarang, pelanggannya sekarang artinya produknya sama, pelanggannya sama, berarti strateginya eksploitasi pasar dan produk. Tetapi kalau produknya masih sama, tapi pasarnya baru, berarti melakukan pengembangan pasar. Ini strategi konsentrasi masih. Kemudian kalau produknya baru, pelanggannya sama, maka dia melakukan pengembangan produk. Pengembangan produk bukan berarti masuk di bisnis yang lain, tetapi hanya produknya dikembangkan. Pengembangan produk masih dalam satu bisnis yang sama. Kemudian kalau pelanggannya baru, produknya juga baru, ini diversifikasi pasar dan produk ini sudah diversifikasi sebenarnya. Berarti sudah bukan konsentrasi. Karena produknya baru, pelanggannya baru, berarti sudah bisnis yang baru. Gitu. Pilihan strategi pertumbuhan, strategi level korporasi yang masuk kelompok strategi pertumbuhan, yang kedua adalah strategi integrasi vertikal. Jadi integrasi itu ada vertikal, ada horizontal. Strategi integrasi vertikal bisa integrasi ke belakang, backward vertical integration, bisa integrasi ke depan, forward vertical integration, atau kedua-duanya. Ya ke belakang, ya ke depan. Ya. Jadi usaha perusahaan untuk memperoleh kendali terhadap inputnya itu berarti backward vertical integration. Jadi misalnya
divisi mie instannya Indofood, gitu ya. Dia tidak mau tergantung bahan bakunya pada tengkulak misalnya. Maka kemudian dia melakukan integrasi ke belakang dengan membina para petani bawang, kemudian nanam bawang sendiri. Itu kan inputnya, bawang menjadi salah satu bahan bakunya misalnya. Dia mau mengendalikan kendali terhadap itu. Atau terhadap outputnya, forward vertical integration. Jadi dia membuat outlet-outletnya sendiri untuk memasarkan supaya tidak ditiru oleh kompetitornya misalnya. Maka itu melakukan integrasi ke depan. Integrasi ke belakang, filosofinya adalah mengubah cost center menjadi profit center. Bahan baku itu tadinya merupakan cost, tetapi dengan memproduksi sendiri untuk keperluan produknya sendiri masih sisa bisa dijual secara terpisah, gitu, mendatangkan keuntungan juga, maka berubah menjadi profit center. Kalau integrasi ke depan lebih bertujuan mengendalikan pasar, dan itu. Nah, kelebihan strategi integrasi ini adalah mengurangi biaya penjualan dan pembelian, memperbaiki koordinasi antar fungsi dan kapabilitas, melindungi hak kepemilikan terhadap teknologi, dan seterusnya. Nah, kelemahannya mengurangi fleksibilitas, kesulitan dalam mengintegrasikan bermacam operasi, beban finansial ketika memulai usaha atau akuisisi misalnya. Ini integrasi vertikal. Berikutnya integrasi horizontal. Integrasi horizontal dalam praktek itu ya merger itu loh. Merger atau akuisisi. Ya, jadi memperluas operasi perusahaan dengan mengkombinasikan perusahaannya dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan melakukan hal yang sama dengannya. Dilakukan melalui merger antar perusahaan dalam industri yang sama. Ini integrasi horizontal. Berikutnya strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi itu kalau diterjemahkan penganekaragaman atau masuk pada berbagai bidang bisnis. Ya, strategi pertumbuhan sebuah korporasi di mana perusahaan memperluas operasinya dengan berpindah ke industri yang berbeda. Masuk pada berbagai bidang bisnis menjadi multi bisnis tadi. Motivasinya apa? Motivasinya ya karena ada kesempatan. Kalau motivasi dari eksternal. Motivasi internalnya apa? Ya karena punya kapabilitas. Punya kemampuan untuk melakukan diversifikasi. Nah, dua tipe diversifikasi dikenal, ada diversifikasi terkait atau diversifikasi konsentrik, dan ada diversifikasi tak terkait atau dikenal dengan istilah diversifikasi konglomerat. Jadi kalau korporasi masuk pada berbagai bidang bisnis, yang bisnis satu dengan yang lain tidak ada hubungannya, maka orang mengatakan wah konglomerat gitu ya. Karena punya banyak bisnis dan bisnis satu dengan yang lain tidak ada hubungan. Kalau konsentrik bisnis satu dengan yang lain masih ada kaitannya. Maka tipe diversifikasi bisa digambarkan seperti ini. Kalau tadi tipe konsentrasi, ini tipe diversifikasi. Yang pertama diversifikasi ke dalam bisnis yang terkait. Tujuannya membangun kepercayaan pemegang saham dengan menambah bisnis strategik yang sesuai dengan perusahaan. Mentransfer keahlian dan kemampuan dari satu bisnis ke bisnis yang lain. Nah, berbagi fasilitas dan sumber daya untuk mengurangi biaya. Meningkatkan kegunaan dari nama merek yang sudah ada. Mengkombinasikan sumber daya untuk menciptakan kekuatan dan keunggulan kompetitif yang baru. Misalnya Coca-Cola tadi yang ahli membuat minuman bersoda, kemudian masuk dalam bisnis minuman yang lain, misalnya membuat anggur gitu. Kan masih sama-sama minuman terkait gitu ya. Gitu. Jadi tujuannya apa? Wah, punya keahlian dalam hal membuat minuman, maka
ditransfer ke bisnis yang lain. Berbagi fasilitas, mungkin fasilitasnya sama. Karena sama-sama minuman. Sehingga bisa menekan biaya tetap paling tidak. Meningkatkan kegunaan dari nama merek-mereknya sudah terkenal. Mungkin bikin anggur merek Coca-Cola mungkin laku gitu. Ini hanya misalnya ya. Coca-Cola tidak pernah bikin anggur. Gitu ya. Mengkombinasikan sumber daya untuk menciptakan kekuatan dan keunggulan kompetitif yang baru. Yang kedua, diversifikasi dalam bisnis yang terkait tadi atau diversifikasi konglomerat. Tujuannya apa? Menyebar risiko ke dalam bisnis yang berbeda seperti yang dikemukakan oleh Harry Markowitz kalau di keuangan. Don't put the eggs in one basket. Jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Tetapi paruh telur dalam banyak keranjang. Kalau jatuh satu keranjang masih ada keranjang yang lain. Bisnis juga begitu, jangan tanamkan dana Anda pada satu kesempatan usaha saja, tapi tanamkan pada berbagai kesempatan usaha, sehingga kalau yang satu rugi, yang lain untung, ada subsidi silang gitu. Jadi menyebar risiko ke dalam bisnis yang berbeda. Kemudian membangun kepercayaan pemegang saham dengan melakukan pekerjaan yang baik dalam memilih bisnis untuk diversifikasi dan mengontrol seluruh bisnis dalam portofolio perusahaan. Portofolio itu kumpulan gitu ya. Maka kalau tadi portofolio usaha, korporasi itu mau masuk dalam bisnis apa saja. Nah, sekarang sudah masuk pada banyak bisnis. Nah, ini kan kumpulan bisnisnya ini harus di-manage. Portofolio bisnisnya ini harus di-manage, harus dikelola. Bisnis 1 diapakan, bisnis 2 diapakan, bisnis 3 diapakan, dan seterusnya. Maka perlu melakukan analisis terhadap portofolio bisnis supaya bisa mengambil keputusan yang cepat dan tepat pada bisnisnya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah gabungan diversifikasi ke dalam bisnis terkait dan tidak terkait. Dan itu. Nah, alasan mengapa diversifikasi tadi sudah saya singgung. Faktor pendorong eksternal. Adanya dorongan kesempatan lebih menjauh ke dalam dari luar perusahaan yang membawanya. Nah, jadi dorongan eksternalnya itu ya sebenarnya kesempatan, peluang gitu aja. Ada peluang bisnis. Jadi orang kalau sudah masuk dalam bisnis itu biasanya tidak bisa diam ketika melihat ada peluang. Ya, sehingga dia pengen mengeksekusi peluang itu gitu ya. Hanya godaan untuk masuk atau menangkap setiap peluang itu membuat tidak fokus pada bisnis utamanya atau core bisnisnya. Sehingga bisa risikonya membuat semua bisnisnya menjadi tidak ada yang dominan gitu. Bahkan bisa runtuh gitu ya. Kemudian faktor pendorong internalnya adalah kondisi-kondisi di dalam perusahaan itu sendiri yang mendesaknya untuk melakukan diversifikasi ya, karena punya kapabilitas, punya modal misalnya gitu ya. Punya modal itu kan macam-macam, bisa modal finansial, modal SDM, modal teknologi, modal yang lain gitu ya, sehingga kenapa nggak dimanfaatkan, ini ada peluang untuk digunakan untuk menangkap peluang. Berikutnya strategi pertumbuhan yang lain adalah strategi internasional. Ya, strategi internasional ini ya masuk di pasar internasional. Keuntungannya mampu memperendah biaya operasi ya, karena skala ekonominya menjadi semakin besar gitu ya. Kemudian memberi jalan atau cara dengan menambah atau memperkuat pertumbuhan domestik melalui pasar luar negeri, memberi kontribusi dalam mencapai skala ekonomi atau economic of scale. Jadi perusahaan itu kan berusaha mencapai skala yang ekonomis, di mana nanti akan dicapai titik optimalnya, skala paling efisien, di mana cost-nya paling rendah, gitu ya. Menjadi pesaing yang lebih kuat baik secara domestik maupun internasional. Kerugiannya ya menghadapi resiko ekonomi, strategik dan keuangan yang lebih besar, otomatis ya perusahaan menjadi makin besar, risikonya ya makin besar. Proses pengelolaan secara strategik menjadi penuh tantangan dan lebih kompleks.
menemukan kesamaan di pasar maupun kapabilitas menjadi lebih sulit. Untuk memperoleh dan mengeksploitasi keuntungan adalah tidak mudah atau apa namanya, ini kok nggak bisa saya geser. Oh ini tidak otomatis gitu ya. Oke, berikutnya adalah ini strategi pertumbuhan dalam implementasi itu ya, merger dan akuisisi tadi sudah saya singgung. Apa itu merger dan akuisisi, tentu teman-teman paham ini ya. Kalau merger itu penggabungan, ada dua atau lebih entitas digabung melebur menjadi satu. Entitas yang lama hilang. Misalnya apa? Bank Pembangunan Negara, Bank Ekspor Impor, Bank Dagang Negara, ya, bergabung menjadi satu, menjadi Bank Mandiri. Bank Ekspor Impor hilang, Bank Pembangunan Negara hilang, Bank Dagang Negara hilang. Tapi yang tinggal entitas baru yaitu Bank Mandiri. Lipo Bank bergabung dengan Bank Niaga, sekarang menjadi CIMB Niaga. Lipo Bank sudah nggak ada, Bank Niaga sudah nggak ada, misalnya gitu. Itu merger. Nah, jadi transaksi yang sah di mana dua atau lebih perusahaan menggabungkan operasionalnya melalui bursa saham, namun hanya tinggal satu entitas perusahaan yang masih ada. Kalau akuisisi itu pengambil alian, dibeli gitulah, mayoritas sahamnya dibeli. Misalnya Aqua diakuisisi oleh Denen. Aqua masih ada, Denen ada, tetapi kepemilikan Aqua telah berpindah mayoritas menjadi miliknya Denen. HM Sampurna diakuisisi oleh Philip Morris. HM Sampurna masih ada, Philip Morrisnya ada, tetapi sahamnya Sampurna mayoritas dimiliki oleh Philip Morris. Nah, itu implementasi saja, salah satu contoh dalam praktek. Berikutnya, kelompok yang kedua adalah strategi stabilitas. Jadi kelompok strategi korporasi yang kedua adalah strategi stabilitas. Dapat diterapkan dalam situasi industri berada pada fase pergolakan dengan beberapa industri kunci dan tekanan dari luar yang secara drastis berubah menyebabkan situasi masa depan menjadi sangat tidak dapat diprediksi. Atau contoh yang lain misalnya kemarin ketika tiba-tiba ada pandemi gitu kan. Nah, maka organisasi atau perusahaan itu perlu cooling down dulu sebentar. Ya, supaya kemudian bisa menata, bisa membuat rencana ini bagaimana mengantisipasi pandemi misalnya. Supaya stabil dulu, tapi strategi stabilitas ini hanya digunakan sebentar. Ya, untuk kemudian melakukan atau mengambil tindakan dan keputusan strategis ke depan mau menggunakan strategi apa. Ketika tidak ada peluang pada industri atau hanya terdapat sedikit peluang pertumbuhan pada industri, ketika industrinya stuck, itu perlu cooling down sebentar, stabilitas, setelah itu kemudian membuat langkah-langkah strategis supaya tidak stuck. Ketika organisasi berada dalam tahap awal pertumbuhan, masih tahap awal, sehingga perlu stabilitas dulu. Digunakan oleh organisasi besar pada tahap maturity dalam industri life cycle atau siklus kehidupan industri. Jadi justru ketika tahap kedewasaan, perlu stabilitas, gitu ya. Nah, ini penjelasan saja. Strategi stabilitas merupakan strategi jangka pendek. Karena itu sebaiknya strategi ini tidak digunakan dalam jangka lama otomatis ya. Strategi stabilitas memberikan organisasi waktu istirahat dan mempersiapkan diri kembali untuk menghadapi persaingan ke depan. Nah, kelompok yang ketiga, strategi level korporasi. Kelompok yang ketiga adalah strategi pembaruan atau renewal strategi. Nah, dalam praktek misalnya ada strategi pengurangan atau retrenchment.
Strategi jangka pendek yang didesain untuk mengatasi kelemahan organisasi yang mengakibatkan penurunan kinerja organisasi. Atau strategi putar haluan, tenron, strategi yang didesain untuk situasi ketika kinerja organisasi semakin jadi banting setir gitu ya, putar haluan. Atau strategi pemotongan biaya atau restrukturisasi, itu termasuk strategi pembaruan dengan jalan menjual beberapa bisnisnya, spin off, likuidasi, rekayasa ulang, dan penurunan skala usaha atau downsizing. Nah, jadi ini hanya alternatif strategi di level korporasi. Ya, alternatif strategi di level korporasi yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu ada strategi pertumbuhan, strategi stabilisasi, dan strategi pembaruan. Nah, kita menggunakan instrumen analisis strategi di level korporasi dalam rangka kita mau ambil keputusan strategi apa ya yang sebaiknya digunakan oleh korporasi kita. Nah, untuk bisa memilih dengan tepat, nah, kita melakukan analisis dengan berbagai tools, dengan berbagai alat yang akan kita diskusikan. Nah, ini perlu tahu pilihan-pilihan strateginya, itu saya sampaikan dulu. Itu pilihan strategi yang umum gitu ya, yang disebut dengan grand strategi atau strategi utama yang umum digunakan oleh korporasi di level di level korporasi gitu ya, strategi di level korporasi. Oke, itu gambaran ya mengenai pilihan-pilihan strategi. Mungkin ada komentar. Instrumen gitu. Nah, dengan instrumen kita mau memilih strategi mana yang akan kita pilih, apakah konsentrasi, apakah diversifikasi, apakah integrasi, dan seterusnya. Itu setelah kita melakukan proses analisis dulu. Setelah kita melakukan analisis portofolio bisnis, maka bisnis 1 saya mau konsentrasi, bisnis 2 saya mau diversifikasi, bisnis 3 mau apa gitu. Itu kita harus melakukan analisis portofolio bisnis. Tapi kan harus kenal dulu pilihannya apa gitu. Gitu, silahkan kalau ada komentar, pertanyaan, ada diskusi, ada yang tidak jelas, silahkan. Bertanya Bapak. Ya, Mbak Nurjana, silahkan. Kalau analisis strategi sendiri itu dilakukan jangka misalnya setiap berapa lama sekali Pak, berapa tahun sekali, atau bisa berubah setiap jangka waktu tertentu begitu Pak? Ya. Oke, jadi analisis strategi kapan dilakukan? Tadi saya katakan proses manajemen strategi itu ongoing proses yang tidak terputus, sehingga sebenarnya analisisnya itu dilakukan dengan tidak berhenti, dilakukan terus, mengamati lingkungan itu terus, tidak hari ini mengamati istirahat dulu ya, terus nggak mengamati, besok lagi mengamati, enggak, diamati terus, dipantau terus, tidak putus, maka dikatakan ongoing proses. Kemarin ada pertanyaan begini, Pak, kita melakukan evaluasi strategi itu sebaiknya kapan? Pada saat korporasi pada puncak kejayaan, atau pada saat korporasi sedang mengalami penurunan, atau pada situasi yang lain lagi? Ada pertanyaan begitu. Nah, jadi jawabannya ya sama, bahwa evaluasi strategi itu harus dilakukan secara terus-menerus. Kalau kita ada anggapan bahwa wah ini kita kan di puncak kejayaan, sudah bagus, nggak perlu evaluasi. Buktinya banyak yang di puncak kejayaan tiba-tiba runtuh. Misalnya Nokia. Di puncak kejayaan tapi tiba-tiba runtuh, sekarang nggak ada orang kenal Nokia misalnya. Jadi tidak dilakukan pada saat puncak kejayaan, tidak hanya pada saat jaya gitu ya. Kemudian kalau sudah mengalami penurunan berarti kita telat, dan sudah menurun kok baru dilakukan evaluasi kan gitu.
Maka sebaiknya dilakukan kapan? Ya dilakukan secara terus-menerus. Analisisnya dilakukan secara terus-menerus. Bahkan kita dalam posisi unggul pun terus mencari, terus menganalisis supaya bisa mempertahankan keunggulannya itu selama mungkin. Itu. Jadi tidak pernah berhenti. Itu Mbak Nursana. Terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain silahkan. Ada komentar, pertanyaan, pengalaman juga boleh gitu ya. Kalau membuat perencanaan gitu ya. Jadi menganalisis itu kan juga dalam rangka membuat perencanaan. Perencanaan itu kan ya ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau di dunia birokrasi banyak karena masa jabatannya itu kan 5 tahun ya, misalnya bupati masa jabatannya 5 tahun, wali kota 5 tahun, presiden 5 tahun, menteri bahkan bisa di reshuffle setiap saat. Itu kan harus membuat rencana jangka menengah, jangka 5 tahun itu. Membuat rencana jangka menengah itu, misalnya bupati baru atau wali kota baru mau menyusun RPJMD kan melakukan analisis dulu. Analisis kemudian bisa membuat RPJMD. RPJMD-nya berlaku 5 tahun, tetapi pelaksanaannya kan tahunan. Dievaluasi lagi setiap tahun karena setiap tahun ada perubahan. Maka ada termasuk dalam penganggaran itu kan ada anggaran perubahan. Kan itu, sehingga dievaluasi tiap tahun. Sudah dievaluasi tiap tahun pun kadang-kadang mau terjadi perubahan-perubahan sehingga sebenarnya harus fleksibel itu. Hanya kalau di dunia birokrasi ada sesuatu yang rigid gitu ya, maka mekanismenya evaluasi tahunan. Misalnya seperti itu, dianalisis lagi tahun sehingga dimungkinkan ada program-program penyesuaian, ada program-program perubahan, ada perubahan anggaran dan seterusnya. Maka APBD atau APBN ada APBD perubahan, ada APBN perubahan. Ini kan sebuah contoh konkret bahwa itu dilakukan analisis ulang, dilakukan perubahan, dilakukan penyesuaian supaya apa? Supaya tetap bisa tercapai apa yang dicita-citakan di awal itu. Gitu. Perencanaan jangka menengah di breakdown menjadi perencanaan jangka pendek, di breakdown lagi dalam proyek-proyek jangka pendek dalam penyusunan anggaran dan seterusnya. Silahkan kalau ada komen, pertanyaan, pendapat, pengalaman, silahkan. Izin tanya Pak Endarto. Ya, silahkan Mas Joko Rianto. Ini saya mencoba untuk merencanakan membuka usaha Bapak kuliner. Cuman ya. Saya tuh masih bingung antara mau membuka di satu titik tapi besar atau saya buka banyak tapi kecil-kecil gitu. Misal gerobakan atau mending rumah makan gitu. Satu titik tapi besar. Gimana? Satu titik tapi besar atau misal 10 titik tapi kecil-kecil, misal gerobakan gitu Pak. Ya. Jadi mau membuka usaha, mau masuk pada satu bisnis. Bisnisnya kan sama itu, misalnya bisnis kuliner gitu ya. Mau bikin satu outlet gede atau banyak outlet. Nah, ini kan sama. Sebelum kita memutuskan kan membuat analisis dulu. Ya, membuat analisis dulu. Ya, misalnya kita akan lihat potensi pasarnya. Kita pasar potensialnya siapa? Gitu. Potensi pasarnya, kemudian setelah itu kan kita berhitung juga potensi pasar itu sudah terlayani berapa, yang belum terlayani berapa, sehingga masih ada peluang pasar seberapa besar. Dan kita kan akan berhitung dulu. Dan gitu. Jadi di situ akan berhitung juga ketika mau masuk kecil-kecil pakai angkringan atau besar pakai rumah makan. Nah, di situ pemainnya siapa? Penawarannya kayak apa? Sudah ada Pak, sekitar situ sudah ada yang mau di titik besar. Ya, jadi kan kita menghitung itu dulu. Peluang pasarnya, ini aspek pemasaran.
Setelah itu kan masuk di aspek teknis dan operasionalnya. Aspek teknis dan operasionalnya yang terjangkau yang mana? Kan kita harus berhitung. Yang lebih efisien yang mana? Kita mau meyakinkan apakah 10 kecil-kecil atau 1 besar, mana yang bisa di-running dengan tingkat efisiensi yang tinggi, tingkat optimalisasi yang tinggi. Dengan 10 misalnya harus dengan 10 tenaga kerja. Atau dengan 1 dengan cukup dengan 2 tenaga kerja. Misalnya hitung-hitungannya semua kan ada. Aspek teknis. Setelah itu kan aspek organisasinya. Baru hitung-hitungan keuangannya kan dihitung. Kalau 10 gerobak kecil-kecil investasinya berapa, cost-nya berapa, benefitnya berapa. Kalau 1 besar, cost-nya berapa, benefitnya berapa. Nanti dibandingkan. Mana yang lebih visible. Ini kan membuat visibility study atau membuat studi kelayakan. Ini belum ngomong strateginya. Ini baru ngomong kita mau masuk pada 1 tapi besar atau 10 kecil-kecil. Ini masih membuat visibility. Sesudah akhirnya diputuskan, saya membuat 1 yang besar. Misalnya sudah. Sekarang gimana 1 yang besar ini supaya eksis? Kan gitu. Supaya bisa berkompetisi dengan pesaing-pesaingnya atau supaya bisa unggul, itu kan baru dipikirkan kemudian. Nah, tetapi sebelumnya kan membuat visibility study mau pilih bisnis yang mana dulu. Kan gitu. Jadi bisa dilihat dari aspek pasar dan pemasarannya, aspek teknis dan operasionalnya, aspek manajemen dan organisasi, dan aspek keuangan. Ini dilihat secara keseluruhan. Gitu. Dari hitung-hitungan potensi pasarnya misalnya lebih menarik yang 10 kecil-kecil misalnya. Market share-nya juga masih sangat besar, lebih besar misalnya. Berarti potensinya lebih bagus itu. Nah, sekarang potensinya lebih baik, peluangnya lebih baik. Dihitung juga operasionalnya. Operasionalnya bisa efisien enggak? Terjangkau enggak merunning itu dan seterusnya. Setelah itu ditinjau manajemennya bagaimana, pengelolaannya nanti bagaimana. Kalau seperti itu, baru hitung-hitungan keuangannya. Dihitung NPV-nya, dihitung IRR-nya, dihitung payback period-nya. Nah, itu kan hitung-hitungan keuangan. Nah, misalnya pilihannya 10 kecil-kecil. Nah, bagaimana yang 10 ini supaya bisa eksis, supaya bisa berkembang, tidak begitu gerobakan terus. Kan gitu, kan tetap harus berkembang. Kan gitu. Gitu sih. Mas Joko, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Sepertinya 1 dulu Pak, nanti kerepotan kalau langsung. Oke. Oke, ada yang lain? Ingin bertanya lagi Bapak sedikit. Ya, Mbak Nurjana. Untuk misalnya membuka suatu usaha itu lebih baik kalau di satu teori kan kalau misalnya kita membeli hak milik nanti gitu ya Pak. Ya. Itu kan di satu teori ada misalnya nanti penyusutan gedung atau gimana gitu ya Pak. Saya baru membaca. Ya. Tapi kalau di satu sisi kalau menyewa itu kan nanti jangka panjangnya sepertinya kan kurang menjamin untuk bisa menetap di situ gitu Pak. Mungkin kan suatu saat diperpanjang atau gimana gitu. Itu secara ini bagaimana ya Pak baiknya? Lebih menguntungkan yang mana gitu misalnya? Oh ya, menguntungkan sewa atau pakai punya sendiri. Kalau punya sendiri nganggur ya pakai sendirilah. Kan gitu, kenapa harus nyewa? Kan gitu, itu kan salah satu aset yang kita miliki. Kenapa harus nyewa gitu? Kecuali dengan menyewa itu kita mendapat tempat yang lebih strategis. Dengan menyewa itu kita menjadi lebih dekat dengan pelanggan. Dengan menyewa itu kita lebih dekat dengan konsumen. Dengan menyewa itu ada captive marketnya. Misalnya ya, semua ada hitungannya. Kalau punya tempat sendiri tetapi secara lokasi tidak menguntungkan, ya tidak ada salahnya sewa.
gitu. Tetapi ketika sewa harus dihitung. Ya, jadi biaya sewanya berapa dan profit yang diperoleh itu harus menutup salah satu biaya, yaitu biaya sewa. Itu harus diperhitungkan gitu loh. Yang penting itu diperhitungkan. Enggak masalah sewa atau tempat sendiri. Itu enggak masalah. Gitu ya. Nanti kalau sudah jangka panjangnya sudah berjalan, kalau memang bisnis kita eksis, kita misalnya harus relokasi ya enggak masalah kalau memang sudah eksis. Jadi ya hitung-hitungannya sewa dan sama tetap ada cost dan benefitnya mana. Kalau dengan sewa meskipun kita harus mengeluarkan cost tapi benefitnya jauh lebih besar ya enggak apa-apa. Gitu. Manfaatnya lebih besar daripada pengorbanan sewa yang kita keluarkan. Misalnya saya punya rumah jauh dari keramaian, punya tempat gitu ya, bisa untuk usaha tapi sepi. Tapi ada tempat saya nyewa di situ rame, ya harus mengeluarkan biaya sewa, tetapi kan peluang profitnya menjadi lebih banyak, gitu ya. Ya nggak masalah gitu ya, hitung-hitungannya gitu. Jadi pilihannya itu bukan sewa atau sendiri, tetapi ya mana yang lebih menguntungkan dari banyak aspek tadi, aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen dan organisasi maupun aspek keuangan. Itu. Terima kasih Pak. Oke, masih ada. Materi yang ini sudah saya kirim ke grup belum ya? Yang sebentar. Belum saya buka ternyata. Pak Indarto izin tanya. Ya, silakan. Kemarin itu kan ada tugas, itu dikirimkan di email atau pripun, Pak? Ini tugas apa ya? IFE. Oh, sudah ada tugas itu ya? Oh, saya lupa. Kita itu pertemuan ini kedua apa ketiga toh? Kedua, Pak. Ini kedua ya. Harusnya harusnya tugas itu dipresentasikan gantian. Kemarin kelompok atau individu? Individu, Pak. Oh ya, dipresentasikan sebagai bahan diskusi harusnya itu tugasnya. Ya. Berarti materi ini sudah saya share di grup ya materi ini. Belum Bapak? Yang ini? Ya belum. Oh belum. Ini belum. Belum ada. Yang bagaimana membuat metrik EV, kompetitif profil metrik belum saya share di grup. Belum. Ini saya cek di grup belum ada share materi. Oh ya. Berarti ini saya share setelah ini. Tapi saya sudah memberi tugas itu ya. Sudah mengajarkan sudah, Pak. Belum di-share materinya. Oh gitu. Oh malah sudah saya sampaikan ya. Oke, kalau begitu materinya nanti saya share. Kemudian tugasnya nanti silahkan disempurnakan lagi, diperbaiki lagi. Itu sebagai bahan diskusi kita pada pertemuan berikutnya, nanti dipresentasikan secara bergantian. Gitu. Minggu depan kita libur, tanggal merah ya. Kita ketemu lagi berarti tanggal 14. Atau nanti saya tanya Mbak Parti bisa nggak ada jadwal pengganti gitu. Kalau bisa jadwal pengganti kan supaya tidak ada yang kosong gitu. Nanti saya tanyakan Mbak Parti dulu, nanti akan diinfo ke teman-teman. Tugasnya nanti di email Mas Joko. Emailnya Indarto, sudah tahu email saya? Oh ya sudah. Ya sudah, nanti di email kemudian dipresentasikan. Tapi mungkin minggu depan saja ya presentasinya. Ya. Hari ini saya share dulu materi yang hari ini dan
materi yang kemarin. Saya share di grup, minggu depan kita diskusikan. Gitu, kalau masih ada pertanyaan silahkan tadi. Pak, saya izin bertanya boleh? Ya, boleh Mbak Ika. Mengenai matriks itu Pak, Ya. perhitungannya angkanya dari mana ya Pak? Saya masih bingung. Oh, angkanya saya share aja sebentar ya. Ya Pak, mohon diulas sedikit ya Pak. Ya. Ya, sudah muncul? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, ini EV metrik misalnya. Angkanya kan bobot ini, di bobot ini, ya toh? Di kolom bobot. Nah, di kolom bobot ini di sini tertulis professional judgment. Jadi ini adalah penilaian profesional orang yang ahli di bidangnya. Atau kalau dalam bisnis, para pelaku itu pasti bisa memberi bobot dengan tepat. Jadi langkah pertama itu menentukan faktor-faktor yang menjadi peluang. Setelah itu menentukan bobotnya berdasarkan tingkat kepentingannya. Langkahnya kan ini. Buat daftar faktor eksternal kolom 1 yang penting sebanyak 8-10 faktor. Setelah itu berikan bobot pada kolom 2 untuk tiap-tiap faktor. Dari 1 paling penting sampai 0 tidak penting. Berdasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi posisi strategis perusahaan. Semakin tinggi bobot, semakin penting faktor ini. Semua bobot harus berjumlah 1. Gitu. Tentukan tingkatan atau rating. Kolom 3 mulai dari 4 bagus sampai 1 buruk. Berdasarkan atas respon perusahaan saat ini. Nah, dan seterusnya. Jadi rating di sini. Nah, rating ini skala 4, 1 sampai 4 gitu. Ini membandingkan kondisi perusahaan kita dengan pesaing-pesaing kita. Misalnya kondisi kita nilainya bagus, 4. Karena memang kondisinya baik untuk 1 faktor. Pesaingnya mungkin 3, mungkin 2, mungkin 1. Siapa yang melakukan professional judgment? Atau kalau perusahaan menggunakan konsultan, ya konsultan. Nah, kita kan belajar menjadi professional judgment ini. Atau belajar menjadi seorang konsultan. Memberikan bobot, memberikan nilai, memberikan skor. Sehingga nanti tahu posisi eksternal perusahaan itu skornya berapa, kekuatannya nilainya berapa, ancamannya nilainya berapa. Kalau EV metrik ya tahu kekuatannya nilainya berapa, kelemahannya nilai berapa. Kalau kompetitif profil metrik, ini contoh jadinya, maka akan tahu berapa nilai perusahaan kita, berapa nilai para pesaing kita. Gitu. Itu Mbak Ika, apakah bisa dipahami? Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, nanti harus praktek memang. Kalau nggak praktek, hanya membayangkan kan susah gitu ya. Oke Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau belum ada, ini saya share dulu aja materinya supaya nggak lupa. Saya share di grup WA. Ingat saya itu sudah saya share, ternyata belum ya. Ketemu Kak Yas.
Pakai sampo. Pakai Sabiun. Pakai Sempuluh. Boleh. Oke, ada 2 file sudah saya share di grup. Kamu harus Yang minggu yang lalu sama yang hari ini. Atau jangan-jangan yang saya jelaskan malam ini juga sudah dibahas minggu yang lalu? Belum? belum Bapak. Yang malam ini Oh. belum, Pak. Oh, belum ya. Oke. Oke, kalau begitu agenda kita pertemuan berikutnya, minggu depan kalau bisa, itu kita akan diskusi EV metrik, dan kompetitif profil metrik dari tugas yang sudah teman-teman buat. Nanti ditampilkan sebagai bahan diskusi. Begitu? Nanti tuh Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, malam ini hanya itu yang saya sharingkan. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan, atau kalau minggu depan nggak bisa ya minggu depannya lagi. Itu cukup teman-teman? Iya Bapak, cukup Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Saya dokumentasi sebentar meskipun beberapa teman sudah leave. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya. Terima kasih Pak, selamat malam. Ya.